Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fathu Anu Rizky akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dari kelas MJ 205. Langsung dimulai dari pertanyaan yang pertama. Secara keseluruhan, pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 7, menurut Anda apa saja manfaat dan kegunaan statistika? Dan berikut jawabannya. Statistika memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa manfaat dan kegunaan statistik secara umum. 1. Penyusunan dan analisis data. Statistika membantu dalam pengumpulan dan pengorganisasian dan analisis data. Dengan metode statistika, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Ini memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang objektif. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang informasional. Statistika digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan bukti. Dengan menggunakan statistika, kita dapat mengukur risiko dan mengidentifikasi tren pasar, memprediksi hasil masa depan, dan melakukan analisis cost-benefit. Hal ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Yang ketiga, di sini ada pengendalian kualitas. Statistika memainkan peran penting dalam pengendalian kualitas dalam industri dan bisnis. Dengan menggunakan metode statistika, kita dapat menganalisis data produksi untuk mengidentifikasi penyimpangan dari standar kualitas, memantau proses produksi, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, di sini ada penelitian ilmiah. Statistika adalah alat yang penting dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian, statistika digunakan untuk merencanakan desain eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan yang berdasarkan pada tingkat signifikansi statistik. Hal ini membantu menguji hipotesis dan memvalidasi temuan ilmiah. Yang kelima, ada perencanaan bisnis dan strategi pemasaran. Statistika digunakan dalam perencanaan bisnis dan strategi pemasaran. Data statistik digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensi, menentukan harga yang optimal, dan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Yang keenam, ada prediksi dan ramalan. Statistika digunakan untuk memprediksi dan meramalkan hasil berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, cuaca, dan demografi. Dengan menggunakan model statistik yang tepat, kita dapat membuat estimasi yang akurat tentang masa depan berdasarkan pada data historis. Yang ketujuh, ada pengembangan kebijakan publik. Statistika membantu dalam pengembangan kebijakan publik yang didasarkan pada bukti-bukti empiris. Dengan menggunakan data statistik, pemerintah dan lembaga publik dapat mengidentifikasi masalah sosial, mengukur dampak program-program publik, dan merencanakan kebijakan yang efektif dan efisien. Nah, dan yang kedua, di sini ada pertanyaan yang kedua. Setelah Anda mempelajari materi mengenai penyajian dan pendistribusian data, menurut Anda bagaimana data bisa disajikan agar mudah untuk dibaca dan dipahami? Dan berikut jawabannya. Untuk menyajikan data agar mudah dibaca dan dipahami, berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan.
Satu, ada grafik dan diagram. Menggunakan grafik dan diagram merupakan cara efektif untuk menyajikan data. Grafik seperti grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran dapat membantu visualisasi data secara jelas. Untuk memilih jenis grafik sesuai dengan jenis data yang akan disajikan, dan grafik tersebut memiliki label yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua ada tabel. Tabel dapat digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur. Tabel memiliki judul yang jelas, kolom dan baris yang terorganisir dengan baik. Yang ketiga ada ringkasan statistik. Gunakan ringkasan statistik seperti mean, median, dan modus untuk memberikan gambaran singkat tentang data. Ini memberikan informasi tentang nilai pusat, sebaran, dan kecenderungan data. Yang keempat ada anotasi dan keterangan. Sertakan anotasi dan keterangan di sekitar grafik atau tabel untuk memberikan konteks dan penjelasan tambahan tentang data yang disajikan. Jelaskan apa yang diwakili oleh masing-masing elemen dalam grafik atau tabel. Dan berikan definisi singkat tentang istilah atau konsep yang mungkin tidak dikenal oleh pembaca. Yang kelima ada kesederhanaan. Upayakan untuk menjaga penyajian data tetap sederhana dan tidak membingungkan. Hindari penggunaan istilah yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca yang tidak terbiasa dengan bidang tersebut. Pilihlah istilah yang jelas dan sederhana, serta hindari kelebihan detail yang tidak relevan. Yang keenam, warna yang tepat. Jika menggunakan warna dalam grafik atau tabel, pastikan untuk memilih kombinasi warna yang mudah dibaca dan tidak menimbulkan kebingungan. Hindari penggunaan warna yang terlalu kontras atau terlalu pucat. Yang ketujuh, di sini ada struktur yang jelas. Susun data dengan struktur yang logis dan teratur. Jika ada kelompok data atau kategori, pastikan untuk mengelompokkannya dengan jelas dan memberikan penjelasan tentang setiap kelompok. Berikut pertanyaan yang ketiga. Sudah kita bahas bahwa statistika digunakan sebagai suatu alat untuk pengambilan keputusan. Jelaskan. Dan berikut jawabannya. Statistika adalah alat yang penting untuk dalam pengambilan keputusan karena memungkinkan kita untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang objektif. Berikut adalah beberapa cara statistika digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang satu ada pengumpulan dan analisis data. Statistika membantu dalam pengumpulan data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dengan mengumpulkan data yang akurat dan representatif, kita dapat memiliki dasar yang kuat untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan yang terinformasi. Yang kedua, ada pengujian hipotesis. Dalam pengambilan keputusan, seringkali kita memiliki hipotesis yang perlu diuji. Statistika menyediakan berbagai metode dan teknik untuk menguji hipotesis, seperti uji T, uji chi-square, dan analisis regresi. Dengan melakukan uji hipotesis, kita dapat mengevaluasi bukti statistik yang mendukung atau menolak hipotesis, dan dengan demikian mempengaruhi keputusan yang diambil. Ketiga, ada pengukuran risiko. Statistika membantu kita dalam mengukur risiko yang terkait dengan suatu keputusan dengan menggunakan konsep seperti mean, variance, dan standard deviation. Kita dapat mengidentifikasi dan memperkirakan risiko yang terlibat dalam suatu situasi. Hal ini membantu kita dalam mengevaluasi kemungkinan hasil yang berbeda dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada prediksi dan ramalan. Statistika memungkinkan kita untuk membuat prediksi dan ramalan berdasarkan data historis dengan menggunakan seperti analisis regresi, grad waktu, atau model prediktif lainnya. Kita dapat membuat estimasi dengan hasil masa depan. Ini membantu kita dalam merencanakan tindakan atau keputusan yang tepat.
Yang kelima ada analisis cost benefit. Dalam banyak situasi pengambilan keputusan penting untuk menganalisis cost benefit dari pilihan yang ada. Statistika memungkinkan kita untuk mengukur dan membandingkan keuntungan dan biaya yang terlibat dalam suatu keputusan. Ini dapat membantu kita dalam memilih opsi yang paling menguntungkan secara ekonomi atau efektif dari segi hasil yang diinginkan. Yang keenam, evaluasi program dan kebijakan. Statistika digunakan dalam mengevaluasi program atau kebijakan untuk mengukur dampaknya. Dengan mengumpulkan data sebelum dan setelah implementasi program atau kebijakan, kita dapat menganalisis efektivitasnya dan membuat penilaian yang berdasarkan pada bukti statistik. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan tentang kelanjutan, perbaikan, atau penghentian program atau kebijakan tersebut. Dalam keseluruhan, statistika menyediakan alat dan metode yang kuat untuk menganalisis data, memahami pola dan hubungan, serta mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan menggabungkan bukti statistik dengan pengetahuan kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Pertanyaan yang B. Dan berikut jawabannya. Kelompokkan data tersebut. Untuk mengelompokkan data, kita dapat menggunakan rentang kelas yang sesuai. Dalam kasus ini kita akan menggunakan rentang kelas 10, yaitu 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan 80 sampai 89. Berikut adalah data yang telah dikelompokkan. 30 sampai 46, 30, 30, 35, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 42, 45, 45. 46 sampai 62, sini ada 48, 50, 50, 50, 50, 52, 55, 57, 60, 60, 60. 62 sampai 78, ini ada 65, 69, 70, 70, 70, 75. Dan ada 78 sampai 94, 80 sampai 85. Pertanyaan B. Hitunglah ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya. Untuk menghitung ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya, kita dapat menggunakan rumus berikut. Jarak sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Varians. Yang satu, hitung rata-rata min dari data. Untuk setiap data, kurangi rata-rata dan kuadratkan hasilnya. 3. Jumlahkan hasil kuadrat tersebut. Bagi jumlah tersebut dengan jumlah data. Nah, dan di sini ada simpangan baku. Yang ke satu, hitung varian seperti yang dijelaskan di atas. 2 akar kuadrat dari varian. Menggunakan rumus-rumus di atas, kita dapat menghitung ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya. Jarak dari 8, jarak sama dengan 85 minus 30 sama dengan 55. Rata-rata atau min sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 35 tambah 40 ditambah 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40 tambah 42 tambah 45 tambah 45 tambah 48 tambah 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 tambah 52 tambah 55 tambah 57 tambah 60 tambah 60 tambah 60 tambah 65 tambah 69 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 dibagi 31 sama dengan 53. Dan yang varian 30 sampai
53 kuadral 2 ditambah buka kurung 30 sampai 53 kuadral 2 ditambah buka kurung 35 minus 53 kuadral 2 ditambah titik-titik ditambah buka kurung 85 sampai 53 kuadral 2 dibagi 31 202,16,6 simpangan paku varian 212,6 sama dengan 13.941. Yang ke C, hitunglah tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis keruncingan. Untuk menghitung tingkat skewness atau kemiringan, tingkat kurtosis atau keruncingan, kita dapat menggunakan rumus-rumus berikut. Yang pertama, skewness. Skewness hitung rata-rata mean dari data. Untuk setiap data, kurangi rata-rata dan pangkatkan hasilnya menjadi 3. Jumlahkan semua hasil pangkat 3 tersebut. 4 bagi jumlah tersebut dengan jumlah data dikali simpangan paku kuadrat 3. Yang kurtosis, hitung rata-rata atau mean dari data. Untuk setiap data, kurangi rata-rata dan pangkatkan hasilnya menjadi 4. Jumlahkan semua hasil pangkat 4 tersebut. Bagi jumlah tersebut dengan jumlah data dikali simpangan paku kuadrat 4. Kurangi hasilnya dengan 3. Menggunakan rumus-rumus di atas, kita dapat menghitung tingkat skewness dan tingkat kurtosis. Skewness, dari pertanyaannya, sama dengan 30 minus 53 kuadrat 3 ditambah 30 sampai 5 kuadrat 3 ditambah 35. Nah, di sini dikali 8 dibagi 31 dikali 17.017.3527 kuadrat 3 sama dengan 0,486762,505. Dan hasil dari kurtosis 30 sampai 53 kuadrat 4 ditambah 30 sampai 53 kuadrat 4 ditambah 35 sampai 53 kuadrat 4 ditambah titik-titik ditambah 85 sampai 53 kuadrat 4 dibagi 31 dikali 17.5 3527 kuadrat 4 sama minus 3 sama dengan minus 0,605697734. Gambarkan grafiknya dan jelaskan. Berikut contoh tabel grafik. Dengan nilai skewness sebesar 0,486762,505, ini menunjukkan bahwa distribusi data penjualan bulanan restoran di Kota Depok cenderung sedikit condong ke kanan atau positif. Meskipun tidak terlalu signifikan, ini berarti ada sedikit kecenderungan data untuk memilih ekor yang lebih panjang di kanan distribusi. Dengan nilai kurtosis sebesar minus 0,605665974, ini menunjukkan bahwa penjualan bulanan restoran di Kota Depok memiliki puncak yang lebih rendah dan sedikit lebih datar dibandingkan dengan distribusi normal, distribusi mesokurtik atau distribusi mesokurtik. Hal ini menunjukkan bahwa data penjualan restoran memiliki sedikit penyebaran yang lebih luas di sekitar rata-rata dibandingkan dengan distribusi normal. Dengan demikian, secara keseluruhan data penjualan restoran di Kota Depok memiliki sedikit kemiringan ke kanan dan puncak yang lebih rendah, serta ekor yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan distribusi normal. Namun perlu dicatat bahwa interpretasi lebih lanjut dan analisis yang lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami karakteristik distribusi data secara lebih lengkap. Jawabannya, dan ini
Dari grafik di atas, menurut saya data yang disajikan memiliki data yang condong ke kiri, yaitu saat kondisi ketika skewness condong ke kiri atau negatif. Biasanya nilai skewness akan berada di bawah 0. Namun, nilai absolut dari skewness tidak memberikan informasi tentang seberapa jauh atau seberapa kuat kecenderungan condong ke kiri. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.